Yang pertama, urip iku urup. Urup cahaya ya, bukan urup ijolan. Nanti urup itu urup, ijol-ijolan. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Itu urip itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Biar nggak kayak tadi yakinnya cuma 50%, 10%. Kamu nggak percaya sama Allah. Jadi surat Dirojaya Ningrat lebur dening pangasuti. Di level apapun. Siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Yang ketiga. Yang keempat, ngeluruk tampo bolo, menang tampo ngasorake, sekti tampo aji, sugih tampo bondo. Ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tampo bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tanpa boleh. Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tanpa bolo itu tidak membanggakan kuantitas. Seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi ngeluruk tanpa bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tanpa ngasorake. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasorake. Hakikatnya kita menang tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh. Hakikatnya menang. Sakti tanpa aji. Tanpa harus punya ajian macam-macam. Kita punya daya. Sakti tanpa aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita, tapi pada di luar kita. Ya maunya pada Allah. Para wali itu sakti tanpa aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan Bonang itu waktu butuh nunjuk pohon aren, itu jadi emas. Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini tidak ada di Sunan Bonang. Adanya hanya di Allah. Itu seizin Allah. Jadi iseng-iseng tidak bisa Sunan Bonang tiba-tiba santai ada kelapa ting, mas, ting, kelapa lagi ting. Tidak bisa. Jadi sekti tanpa aji. Kalau sekti dengan aji itu adanya di kamu bisa diulang-ulang, bisa. Tapi sekti tanpa aji bukan di kita. Kesaktian kita tergantung di luar kita. Maksudnya di luar diri kita. Jadi Allah. Jadilah orang yang sekti tanpa aji. Berarti kita disayang Allah. Dan sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi. Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ke taman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ke taman. Ke taman itu tersinggung, diserang,
dijatuhkan, dilecehkan. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datang susah lamun kelangan. Tidak susah. Kalau kehilangan apapun karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan. Bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Yang keenam, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya, emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan. Itu teorinya Sunan Kalijogo. Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan. Karena kaget itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa Allah bisa bikin apa saja sesuai keinginannya. Ada apapun jangan kaget, biasa. Ada orang bisa ini, bisa itu, ada peristiwa ini, peristiwa itu, ya biasa. Kalau Allah menghendaki apa sih yang tidak bisa? Itu namanya tidak gampang kaget, tidak gampang wow. Terus ojo aleman. Aleman itu manja. Ya jangan manja. Manja itu sumbernya orang terus jadi malas dan bergantung pada yang lain. Terus ojo ketungkul marang kalungguhan, kadunyan lan kamarman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat, posisi, dunia, kekayaan, dan kesenangan. Jadi hampir semua sufi bilang kayak gini ya. Jangan sampai dunia menaklukkan kita. Apakah itu kalungguhan, kadonyan, atau kamarman. Nyari seneng saja, nyari kaya saja, atau nyari posisi derajat saja. Yang kedelapan, ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Keminter itu pura apa? Jadi tidak pinter, pura-pura pinter. Untuk minteri orang lain. Dan ojo cidro. Mundak ciloko. Cidro itu menyalahi janji, tidak bisa dipercaya. Cacat secara sosial. Kalau kita cacat secara sosial, kita akan celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro, mundak kendu. Jangan terikat milik barang kang melok itu, jangan terpaku, jangan terpesona, jangan apalagi jatuh cinta, kandil pada harta milik kita, kepunyaan kita. Itu hakikatnya bukan milik kita. Dan ojo mangru, jangan bimbang. Karena begitu kita bimbang, kita akan kendu. Kendu itu semangatnya susut. Yakinlah kebenaran yang engkau lakukan pasti akan sukses. Ojo mangru, mudak kendu. Dan yang terakhir, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan angkara murka, jangan jalankan semua kejahatan, kejelekan yang engkau sudah tahu apa itu isinya. 10 ya. Caranya mendapat ilmu laduni ada 3. Yang pertama jelas tadi, dianugerahi oleh Allah. Yo, meskipun rumusnya harus membersihkan jiwa, dalam kasus tertentu mungkin ada orang yang biasa-biasa. Mungkin dia cenderung jahat, tapi Allah ingin menolongnya, menghadiahinya dengan hidayah. Akhirnya dia bisa melihat hidayah. Kalau ini memang hadiah dari Allah. Cuma tidak sembarangan orang dapat ini. Tidak usah nunggu, makanya orang nunggu hidayah. Saya nunggu hidayah saja Pak besok. Tidak usah ditunggu. Kamu yang berusaha membersihkan dirimu, nanti hidayah datang. Kecuali dalam kasus khusus yang Allah menghendaki, ya hidayah datang pada orang tertentu yang padahal dia ini jahatnya luar biasa, rusaknya luar biasa. Mungkin ada orang tertentu begitu. Jadi ini memang murni hadiah dari Allah yang pertama. Ada jenis kedua. Kalau yang ini tadi, yang riyadoh, mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pakai usaha. Di Risalah dikutip 2 hadis.
Saya tidak tahu sahih dhaifnya mahasiswa hadis yang ngecek. Kalau katanya Ghazali ditulis di kitabnya berarti baunya wangi hadis ini. Ya, silahkan kamu cium nanti. Man amila bima alima aurata aurasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa menjalankan apa yang diketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang dia belum ketahui. Ini hadis. Jadi syaratnya kamu dikasih ilmu laduni yang belum kamu ketahui itu apa? Manfaatkan ilmu. Jalankan ilmumu sampai ke level manfaat. Nanti Allah akan nambah ilmu. Makanya ustadz, guru itu kerasannya kok pinter terus ya. Allah ngasih anugerah terus ilmunya manfaat. Dijalankan. Kalian mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi manfaatkan ilmumu untuk hidup. Nanti aurasahullahu ilman malam ya'lam. Kalau ini mujahadah yang lain lagi. Man ahlasallaha arba'ina sobahan. Azharallahu ta'ala ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah 40 subuh, 40 hari berarti, maka Allah akan menampilkan, menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Silahkan kamu kaji hadis ini. Barang siapa yang bisa konsisten ikhlas. Ikhlas itu berarti segala amalnya hanya untuk Allah. Tidak mengeluh apapun keputusan Allah. 40 hari saja itu mungkin angka itu untuk menunjukkan bahwa kita serius, konsisten, selalu ikhlas kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hikmah dalam hati kita yang nanti akan tampil dalam lisan kita. Sumber-sumber hikmah ditanam dalam jiwa dan itu akan kelihatan dalam ucapan kita. Nah, itu hadis kalau di Ghazali. Silahkan kamu cek. Ya latihan lah ya 40 hari. Ikhlas. Bikin program sendiri ya. Kalendernya ditulisi. Bulan mungkin Ramadan besok lah lebih enak. Ramadan 30, 10 hari sebelum Ramadan. Nanti ngajinya libur enggak apa-apa. 10 hari sebelum Ramadan program ikhlas. Kamu hati-hati bener jangan sampai komplain, protes, mengeluh, melakukan sesuatu berpamrih dunia. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Jajal. Bisa apa enggak? Enggak masalah Pak. Hari ke-39,5 saya batal misalnya. Ya enggak apa-apa. Allah kan sudah melihat usahamu. Allah itu enggak kaku, enggak beso kayak kamu. Ya ngerti lah kamu sudah serius. Kalau kurang dikit ya enggak masalah. Kalau sudah ngerti keseriusan. Kalau Allah menghendaki mungkin enggak nyampe 40 hari kamu sudah merasakan hikmah. Boleh dicoba. Wong ini yang memvalidasi hadisnya kan Ghazali. Waliullah yang enggak diragukan lagi. Itu jalan riyadhah namanya. Yang ketiga jalan tafakkur. Kalau ini sebenarnya jalan normal. Kalau kita belajar serius normal pakai akal, tidak masalah. Kayak gini nih nggak masalah kalian belajar biasa. Tapi yang serius, memang gairah mencari ilmunya luar biasa. Atau lafil ilmi, tetap lillahi ta'ala. Nanti Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban. Kalau bahasanya. Keseriusan kita akan dibantu oleh Allah. Ini yang seperti saya bilang tadi. Wong kita belajar insani pun ilmunya kan juga dari Allah. Jadi yang ketiga, tafakkur. Ayo belajar.
Kita belajarnya satu halaman, hasilnya bisa berhalaman-halaman. Dari mana? Dari Allah. Kita membacanya cuma satu buku, mungkin hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena kesungguhan kita belajar. Padahal kita baca cuma satu baris. Tapi inspirasi dari satu baris ini luar biasa banyak. Wah, berarti hubungannya sama itu, sama ini. Wawasan kita jadi luas hanya karena satu baris ini. Dari mana asalnya? Dari Allah. Karena Allah tahu kesungguhan kita. Itu jenis laduni juga. Jadi laduni itu bisa dikejar lewat 3 jalur. Hadiah murni dari Allah, cuma kalau ini tidak bisa diprediksi, nggak bisa diukur. Yang bisa diukur yang kedua, riadoh kita, usaha kita memang untuk nyari. Atau yang ketiga, ya kita belajar saja, tafakur seperti biasa, cuma serius, ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah menyambut kita. Itu 3 cara. Oke, ilmu laduni itu ilmu yang dilimpahi oleh Allah. Jadi dia berasal dari luar diri yang dimasukkan ke dalam diri. Asumsi yang kedua, usahanya bukan usaha insani, tapi usaha ilahi. Karena dikasih, maka manusia bukan mencari ilmunya, tapi menyiapkan dirinya agar layak untuk dikasih. Jadi untuk dapat ilmu laduni itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa, kamu tak transfer ilmu laduni itu tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah kita menyiapkan diri kita agar layak ditransfer oleh Allah. Makanya syaratnya ya nanti ada mujahadah, pembersihan diri, dan seterusnya. Yang ketiga, ilmu laduni itu isinya apa, muatannya apa, tergantung yang ngasih. Jadi maka jangan heran kadang-kadang orang tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba bisa ngomong apa. Ada wali yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris, meskipun tidak pernah kursus bahasa Inggris, ya mungkin bisa. Kalau itu memang laduni, dilimpahi Allah kemampuan bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau Allah sayang padamu, pas mau tes TOEFL itu kamu dikasih laduni bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pas butuh, pas dapat. Nah itu laduni, tergantung Allah yang ngasih. Ya mungkin saja kalau Allah mau. Cuma syaratnya pasti tidak simpel, apa pembersihan jiwa. Dan Allah yang tahu apa butuh kita. Allah akan ngasih sesuai yang Allah ketahui tentang kita, yang Allah inginkan atas diri kita. Nah itu laduni. Asumsi-asumsinya itu. Medianya kalbu. Sebenarnya nulisnya nggak pakai K. Bahasa Indonesia jadi K. Harusnya pakai Q. Kolbu. Cuma kelihatannya di Indonesia kan jadi kalbu. Kalau kalbun bahasa Arab, ya jadi jelek. Makanya ada lagu yang judulnya Bahasa Kalbu. Itu kalau diterjemah jadi jelek. Itu kan bahasanya kalb. Ya. Harusnya bahasa kolbu. Cuma tidak baku pakainya kalb. Jadi dilimpahkan ke dalam jiwa, medianya kolb. Maka yang tadi harus di jiwa bagian mana yang harus dibersihkan? Itu kolbunya, hatinya. Jangan salah, kalau kita berpikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu yang kotor kolbu kita. Kalau kita melakukan maksiat, yang melakukan tindakan fisiknya, yang kotor kolbu. Karena efeknya ke dalam. Makanya ada orang bilang, jangan suka jahat, jangan suka maki-maki, nanti hatimu yang kotor. Kalau kamu maki-maki orang,
Jangan dikira yang rusak dia yang kamu maki-maki. Tapi kamu yang maki-maki. Kenapa? Hatimu. Semakin banyak kekeliruan, kesalahan, semakin gelap hati kita. Nah itu padahal dari situlah Allah berhubungan dengan kita. Jadi kolbu harus bening, harus jernih. Karena di tempat itulah Allah mencahayai hidup kita dengan ilmu dan pengetahuan. Nah, selanjutnya. Nah, nanti dalam hidup ini kenapa sih ada laduni? Karena hidup ini variabelnya dua. Ada sunnatullah, ada kudratullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang pasti. Kalau ini kita bisa belajar secara husuli, secara ta'alum insani. Tapi yang kudratullah tidak. Kita menempuh kudratullah satu-satunya jalan ya secara laduni. Pengetahuan dari Allah langsung. Laduni bisa juga tentang sunnatullah. Tapi dia juga bisa tentang kudratullah. Tapi ta'alum insani yang model manusia bisanya hanya sunnatullah, tidak bisa kudratullah. Sunnatullah itu kalau kamu tidak makan 3 hari mesti kelaparan. Itu sunnatullah. Tapi tidak makan 3 hari kok kamu masih ketawa-ketawa santai. Ah itu kudratullah. Ya, jadi intervensinya Allah. Sunnatullah itu kamu loncat dari gedung lantai 20 dan tewas, itu sunnatullah. Kita memedomani sunnatullah. Tapi kamu loncat dari gedung lantai 20 kok pas di bawahnya ada truk bawa kasur banyak. Itu kudratullah, kehendaknya Allah. Sunnatullah itu kamu cakep dapat pasangan cakep. Kudratullah itu kamu iya, lu contohnya ngono kuwi. Nah, dan kudratullah saya bilang tadi, kudratullah hanya bisa ditangkap oleh ilmu laduni. Ilmu biasa tidak masuk akal, Pak. Tapi yo, itu laduni. Jadi kalau kalian punya pacar cakep, terus ada, wah tidak masuk akal. Loh, ini memahaminya pakai laduni. Tidak bisa pakai ilmu biasa. Karena memang itu yang saya bilang tadi, Allah anytime intervensi. Kapanpun Allah bisa intervensi. Jadi namanya kudratullah. Dari situ ilmu laduni bermain. Kalau ilmunya manusia biasa yang kita kejar hanya bisa menjangkau yang sunnatullah. Kalau ada orang tanya, Pak loncat dari lantai 20 tewas enggak Pak? Jawabannya iya mesti tewas. Kenapa? Karena kita manusia ngertinya yang sunnatullah. Meskipun ya enggak mesti juga kalau Allah nolong kemudian itu levelnya kudratullah. Bukan ranah kita, tapi masih ada kesempatan tidak tewas. Tapi levelnya kudratullah. Makanya manusia disuruh berdoa. Kalau hanya sunatullah, kita tidak pakai berdoa. Tidak berdoa, wong semuanya sudah pasti. Kalau saya jelek, miskin kayak gini, ya mesti dapatnya ya tidak jauh-jauh dari itu. Itu sunatullah. Tapi kan jangan khawatir ada kudratullah. Ya, jadi pada saatnya Allah bisa intervensi, tenang saja. Nah, itu kudratullah. Dan ini levelnya ladunia, ilmu laduni. Oke, nah ini yang bagian keterbatasan akal. Ini cerita Ghazali kan suka menarasikan bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan. Bagaimana akal itu penuh keterbatasan. Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan dari Allah yang Maha Tahu. Panca indera terbatas.
Kelihatannya A tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat, wah kok begitu. Nah, itu panca indera, bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering trik, yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik, itu akal. Akal sering tertipu, merasa orang soleh tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas, kalau ladunia tidak. Kenapa? Karena ladunia sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah ya tidak ada batasnya, sudah isinya bisa macam-macam. Dunia wa ma fiha wal akhirah wa ma fiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali, mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam Tazkiratul Auliya, itu biografinya para wali. Akhirat aja dibaca, apalagi dunia. Apalagi kayak acara karma itu yang kamu pernah melakukan ini, itu lebih gampang lagi. Kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama dalam ilmu laduni. Sayangnya memang yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positivistik, ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke, ini kalimat belakangan dalam Arisalah Laduni. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, jadi orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan ladunia, berarti Allah menginginkan dia kebaikan dengan pengetahuan itu. Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaga. Maksudnya jiwa universal, akal mustafat, atau Nur Muhammad kalau bahasanya Ibnu Arabi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang dikehendaki Allah melalui ilmu laduni. Ayatnya itu yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsir. Yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia, itu namanya hikmah. Makhluk yang bernama hikmah ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat sejak berapa tahun yang lalu. Itu kalau Allah menghendaki, kamu tidak perlu capek-capek ngaji, langsung dapat. Masuk dalam jiwa tentang hikmah. Dan ini diberikan Allah tanpa syarat apa-apa kecuali satu hal, syaratnya mayyasha, yang diinginkan oleh Allah saja. Maka jadikan dirimu sebagai orang yang diinginkan oleh Allah. Syarat pertama pasti kamunya sendiri harus menginginkan Allah. Kalau kamu tidak menginginkan Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kamu. Jadi mayyasha. Dan orang yang dapat hikmah ini faqad utiya khairon katsira. Pasti dia dapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak akan berpikir, tidak akan ingat tentang hal-hal semacam ini kecuali ulul albab, orang yang peka kolbunya, orang yang jernih kolbunya, itu ulul albab. Maka ini Al-Qur'an. Jadi kalian cari sendiri jalan biar kita diridhoi oleh Allah, Allah menginginkan kita. Ini perumpamaan. Sama kayak Hamzah Fansuri kemarin. Karena kemarin saya ngangkat perumpamaan, kita juga ngangkat perumpamaan dari Sunan Kalijogo. Ada banyak. Malam ini saya bawa dua. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya tiga. Paculnya, bawaknya, sama dorannya.
Pacul itu ya yang tajamnya itu yang dipakai macul. Bawa itu lingkarannya yang nanti dipakai nancepnya tiang, nyangkepnya pegangannya itu. Terus doran itu pegangannya itu. Itu juga istilahnya istilah filosofis. Pacul itu adalah ngipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang ngipatake barang yang muncul. Menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, kita tidak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obaing awak. Berusaha jangan diam saja untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari ndonga marang pangeran. Yo, kita gerak sih usaha sih, tapi jangan lupa Allah yang bisa intervensi sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah dan berdoalah. Lahirnya pacul susah ya. Meskipun kalau kamu lihat pacul kan bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijaga ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi. Semakin tinggi wawasanmu, sekarang ada makna baru. Kalau dulu pacul, ya pacul aja. Tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul. Oke, itu yang ketika Sunan Kalijaga dikritik oleh wali yang lain tentang gayanya ini, dia bilang tenang aja, nanti lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya. Sementara ini ya orang masih susah, wong baru kenal Islam, disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Tapi tambah lama banyak orang pinter, semua ini akan terungkap sendiri. Itu Sunan Kalijaga. Sama luku, alat untuk membajak. Ya, bajak sawah bukan bajak laut. Bajak laut. Itu. Mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya, yang tani mesti ngerti lah. Ya, ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya, itu ada racuknya. Singkal apa? Lukunya tidak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijaga yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar pakai menjelaskan hidup pakai pasar. Itu orang awam cepat menangkapnya. Dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu yang baca itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau baca bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak kaki. Telapak kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya yang diikat di bagian masuknya singkalnya itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari itu namanya singkal. Yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu mata singkal. Mata singkal itu yang tajam yang itu namanya kajen. Terus ada olang-aling yang panjang itu. Terus ada racuk. Racuk itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya. Modelnya melengkung ke atas ini. Ya, ya punggung ya, geger. Jadi itu namanya racuk. Cekelan itu pedoman yang jelas. Kalau pancatan itu tumpuan, amalan. Jadi cekelan itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan. Diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak,
bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, oh ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sing sugih akal itu akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Nah, itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif harus fokus. Kalau nggak fokus nanti garap sawahnya orang lain. Yo, sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Tidak bisa, harus kajen, harus fokus, kata bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah, ya, mengarah ke pucuk. Yo kamu saya ini bikin teh mereknya racuk. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi rojiun. Kepada Allah. Ngarah ke puncak. Nah itu lugu. Oh itu kalau tidak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi. Tidak cuma memaknai tapi bikin alat-alatnya. Nah itu Sunan Kalijogo.